Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jalil Arif, biasa dipanggil Pak Arif, di Madrasah Sanawiyah Baru Ulum. Saya diberi tanggung jawab untuk belajar bersama dengan teman-teman dalam pelajaran akhlak kitab dan aswaja. Untuk pelajaran kali ini yakni akhlak kitab. Di sini kami menggunakan pegangan kitab Taisirul Kholaq yang dikarang seorang ulama Al-Azhar, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, yang dimana kitab ini dalam bentuk fisiknya kecil, akan tetapi pengertian dan maknanya sangat luas serta penjabarannya sangat mudah untuk difahami. Kitab ini sudah berusia 100 tahun lebih, karena memang tujuan dari pengarang kitab ini adalah untuk mendidik akhlak-akhlak yang paling dasar untuk pemula, untuk seseorang yang ingin belajar akhlak. Tujuan daripada akhlak nanti saya akan bahas di sini. Kemudian definisi akhlak juga saya akan bahas. Kemudian keuntungan orang yang mempelajari akhlak juga nanti kita akan bahas di sini bersama-sama. Sebelum kita mempelajari akhlak ini, mari kita bertawasul memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari ini benar-benar bermanfaat dan berkah. Biridho illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa natil qabul wa khusul ma'mul wa ila hadrati Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi wa ila hadrati masyayikh Tabak Beras wa ila hadrati masyayikh Jombang kullihim wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ila hadrati guru-guru kita dan kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi akhlak adalah suatu ungkapan dari beberapa kaidah untuk mengetahui kebaikan hati dan panca indera. Saya ulangi, definisi akhlak adalah suatu ungkapan dari beberapa kaidah untuk mengetahui kebaikan hati dan panca indera. Suatu ungkapan dari beberapa kaidah untuk mengetahui kebaikan hati dan panca indera. Jadi akhlak itu bukan terletak pada fisik manusia, akan tetapi akhlak itu terletak pada hati manusia tersebut yang sinarnya membias ke dalam fisik manusia itu. Ada orang yang terlihat sopan, ada orang yang benar-benar sopan. Kenapa kok ada orang yang terlihat sopan dan yang benar-benar sopan? Yang membedakannya adalah akhlak itu benar-benar masuk ke dalam fisiknya atau hanya lewat fisik saja. Contoh, ketika kita bersama orang tua duduk di sofa, kita harus duduk di bawahnya. Kita harus
lebih rendah daripada duduknya orang tua. Apabila kita lebih tinggi duduknya, tempat duduknya melebihi orang tua kita, maka kita adalah tidak berakhlak. Ketika kita duduknya di bawah tempat duduknya orang tua, artinya di bawah tempat orang tua duduk, maka akhlak kita akhlak yang bagus. Itu salah satu contohnya. Contoh lagi, apabila kita makan sambil duduk, itu akhlaknya baik. Apabila kita makan tapi tidak duduk, maka akhlaknya kurang baik. Nah, akhlak itu bertempat di dalam hati. Akhlak itu bertempat di dalam hati. Kemudian untuk mengetahui kebaikan hati, apakah hati itu bisa jelek? Betul. Penyakit hati itu sangat luar biasa banyaknya. Di antaranya adalah sifat sombong, sifat iri, kemudian sifat mengharap, kemudian ingin menguasai dan seterusnya. Itu adalah sifat-sifat kejelekan hati. Maka menjaga hati lebih sulit daripada menjaga fisik. Termasuk ketika kita mencari ilmu, kita cukup niatnya mencari ilmu lillahi ta'ala, tanpa ada embel-embel mencari ilmu biar nanti menjadi orang yang kaya sak desa. Iya, bahasane kaya sak desa. Nah, itu terlalu kurang baik. Kemudian kita mencari ilmu niatnya untuk mencari kedudukan dunia biar nanti menjadi RT atau RW, itu juga kurang baik. Cukup kita mencari ilmu lillahi ta'ala. Mencari ilmu nanti biar saya itu masuk TV. Gak usah begitu. Cukup mencari ilmu lillahi ta'ala. Kemudian setelah definisi akhlak, tujuan mempelajari ilmu akhlak. Jadi untuk apa kita belajar akhlak itu? Yaitu tujuan mencari ilmu akhlak yaitu mengisi dan menghiasi manusia dengan sifat-sifat terpuji, menjauhi dan menghilangkan manusia dari sifat-sifat yang tercela. Saya ulangi, tujuan mempelajari ilmu akhlak adalah mengisi dan menghiasi manusia dengan sifat-sifat terpuji, menjauhi dan menghilangkan manusia dari sifat-sifat yang tercela. Mengisi dan menghiasi manusia dengan sifat-sifat terpuji, menjauhi dan menghilangkan manusia dari sifat-sifat yang tercela. Ini adalah tujuan mempelajari akhlak. Mengisi dan menghiasi manusia dari sifat-sifat terpuji. Kenapa kok manusia harus diisi dengan sifat yang terpuji? Karena manusia itu tempat salah dan lupa. Gawane menungso lahir procot iku nek gak salah ya lali, nek gak dosa ya salah. Maka harus mempelajari sifat-sifat yang terpuji. Sampean seumpama dulu gak pernah berbicara sopan dengan orang tua, setelah masuk madrasah MTS Plus Baru Ulum, sampean harus berbicaranya sopan dengan orang tua. Biasanya biar nyeluk bapake dijangkar, bapake jenenge Jumadi mau celuk Jum. Nah, itu namanya akhlak yang tercela. Ojo dibaleni maneh, saiki diganti nyeluk abah, bapak, ayah. Ngomongnya nggih ngoten. Sing biyen gak tahu basa dirubah menjadi basa. Nggih, walaupun sampean mek belajar basane gak iso lancar, gak popo. Sing penting ada perubahan dalam diri kalian.
Niku tujuan mempelajari ilmu akhlak, mengisi dan menghiasi manusia dengan sifat-sifat yang terpuji, menjauhi dan menghilangkan manusia dari sifat-sifat yang jelek. Jadi harus ada perubahan, life of change, hidup harus berubah. Hidup harus berubah. Kalau pancet mosok wayahe sekolah, wayahe ngaji, cek tulinan tok abot ambek game gimana, abot ambek HP-ane, berarti kelasnya sampean dereng MTS, pancet tengene SD atau MI, gak naik kelas namanya, gitu, gak ada perubahan. Di sifat-sifat sing tercela diganti dengan sifat-sifat sing sae. Niki pertemuan perdana kita lanjut insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu manfaat barokah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.